Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fadri Priagus. Di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah Inspeksi Las yang diampu oleh Bapak Insinyur Ari Wibawa Budi Santoso, ST, MSI. Cacat las atau build defect merupakan hasil pengelasan yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang sudah dituliskan di standar, contohnya dari American Welding Society. Kemudian terjadi karena adanya prosedur pengelasan yang salah, persiapan yang kurang, dan juga dapat disebabkan oleh peralatan serta konsumabel yang tidak sesuai standar. Macam-macam cacat las eh, yang berwarna merah seperti undercut, overlap, excessive reinforcement, misalignment, poor start or stop, spatter atau arch track. Ini biasanya dilakukan menggunakan visual inspection, tidak menggunakan UT test. Uh, UT test itu digunakan untuk melakukan identifikasi build defect berupa porosity, crack, tungsten inclusion, underfill, incomplete fusion, lack of internal fusion, bone throat, concavity, subback yang berada di area tengah spesimen atau yang tidak dapat dilihat oleh mata secara visual. Untuk konsep kerjanya, yang pertama yaitu sistem menggunakan transducer untuk mengubah energi listrik ke energi mekanik. Kemudian, transducer tersebut dieksitasi oleh tegangan dengan frekuensi tinggi, yaitu 0,5 sampai dengan 15 MHz. Probe kristal diletakkan di atas permukaan spesimen, kemudian gelombang ultrasonik yang dipancarkan pantulannya dilacak pada layar osiloskop. Ketika pulsa gelombang ultrasonik mengenai cacat las, transducer sebagai penerima energi pantulan akibat adanya cacat las tersebut. Nah, untuk gambarannya seperti gambar yang ada di sebelah kanan bawah, di mana ketika crack itu akan terjadi pantulan, sinarnya itu berpantul dan nantinya akan membuat grafik tersebut berbeda dengan grafik yang tidak ada catat lasnya. Nah, pertimbangannya itu yaitu ada fisika ultrasonografi, pengoperasian transducer, pengoperasian peralatan, metode pengujian ultrasonik, persyaratan khusus aplikasi, dan metode kalibrasi serta evaluasi peralatan. Selanjutnya yaitu peralatan yang digunakan. Yang pertama yaitu ada transducer ultrasonik. Fungsinya mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik atau sebaliknya. Kemudian yang kedua ada unit flow detector atau perangkat utama untuk membaca gelombang pantul dari material yang diuji. Yang ketiga ada couplant atau zat penghantar gelombang. Itu digunakan untuk membantu transmisi gelombang suara dari transducer ke permukaan material. Yang keempat yaitu ada komputer atau display unit, yaitu untuk menampilkan hasil sinyal pantulan sebagai data grafis seperti iScan, WIScan, ataupun C-scan. Kemudian di sini saya menampilkan bentuk-bentuk dari berbagai macam peralatan di sini yang ada 4 ini. Yang pertama yaitu transducer, gambarnya seperti yang ada di bagian kiri. Kemudian unit flow detector yang ada di sebelah kanan. Couplant ada yang di sebelah kiri, digunakan untuk melapisi surface permukaan yang akan diuji. Kemudian ada display unit di sebelah kanan. Kemudian metode dalam inspeksi las dalam kasus ini ultrasonic test yaitu kontak duty. Transducer langsung ditempelkan pada permukaan material menggunakan couplant yang cocok untuk inspeksi lapangan dan permukaan datar. Kemudian ada immersion UT, yaitu objek diuji dalam air atau cairan lain sebagai media penghantar gelombang. Metode ini
lebih akurat untuk komponen kecil dan bentuk yang kompleks. Kemudian ada PEUT, Paired Array Ultrasonic Testing, yaitu pengujian ini dilakukan dengan menggunakan banyak elemen transducer yang dikontrol secara elektronik untuk memfokuskan gelombang ke berbagai sudut. Kemudian ada COFD, yaitu Time of the Flag Diffraction, yaitu untuk mengukur waktu tempuh gelombang difraksi dari wheel defect. Cocok untuk pengukuran ke dalam retakan yang sangat presisi. Nah, di sini ada skemanya dari UT, yaitu ditempelkan pada surface permukaan spesimen yang dilapisi oleh Coupland. Kemudian ada immersion UT, menggunakan media air sebagai perantara dalam melakukan UT test. Kemudian yang ketiga ada Paired Array Ultrasonic Testing. Di sini probenya dipancarkan dari samping sehingga pantulannya nanti akan menyebar hingga menemukan sebuah wheel defect yang uh, dapat diidentifikasi dengan lebih akurat. Nah, di situ juga ada bentuk gelombang, ketika ada wheel defect maka akan ada sebuah garis yang berbeda ukuran dari yang lainnya. Hal ini yang disebut dengan wheel defect ataupun alat ini membaca adanya wheel defect pada tengah spesimen, begitu maksudnya. Kemudian ada time of flag diffraction, yaitu pengujian dengan sudut kemiringan tertentu dengan ada dua probe, sehingga cacat las atau wheel defect itu akan sangat sekali mudah terbaca oleh sinar UT yang dipancarkan. Kemudian di bawahnya itu ada back well diffraction, ada lateral wave, upper tip, lower tip, dan back well. Oke, selanjutnya tampilan ketika sedang infeksi ultrasonik. Yang pertama yaitu adalah initial pulse, yaitu pulsa listrik yang dikirimkan oleh instrumen ke probe dan getaran awal dari kristal probe itu sendiri. Yang kedua ada defect pulse, yaitu sinyal pantulan yang dihasilkan ketika gelombang ultrasonik menabrak sebuah ketidaksempurnaan atau diskontinuitas. Yang ketiga ada back well pulse, sinyal pantulan yang dihasilkan dari permukaan paling belakang benda uji. Kemudian yang keempat ada noise pulse, yaitu sinyal-sinyal acak kecil dan biasanya tidak konsisten yang muncul dari latar belakang sinyal ultrasonic test. Nah, di sini ada video yang menggambarkan pengujian ultrasonic test. In this media, you will learn about the ultrasonic testing of well works, its advantages and disadvantages. Ultrasonic testing is used to determine internal flows by passing high-frequency sound pulses through the specimen. Thickness and length up to 30 feet can be tested. This is also used to test the well works. An ultrasonic system consists of pulsar, transducer, and display devices. The function of pulsar is to produce high voltage electric pulses, and they are used to drive the transducer. The transducer in turn generates high frequency ultrasonic energy. The sound energy produced by transducer is directed on the specimen, which is to be inspected for defects. The sound wave gets reflected from its path if it approaches crack in the specimen. Thus, the reflected wave signal is converted into electrical signal by transducer and it is displayed on the screen. The intensity of reflection and distortions represent the position, size, and type of defects in the specimen. The main advantage is that it is portable and can be automated fully.
Disadvantage of ultrasonic testing is that cast iron and other coarse-grained materials are difficult to inspect due to low sound transmission and high signal noise. Thus, you have learnt about ultrasonic testing, its advantages and disadvantages. Oke, kemudian terima kasih karena sudah melihat presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pembuatan presentasi ini. Sekian, terima kasih.